Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa, seharian tuh sibuk banget, lari sana-sini. Tapi pas malam gitu mikir, sebenarnya apa ya hasil konkret hari ini? Hmm, Kayak kejebak ngerjain hal-hal kecil yang rasanya mendesak, tapi nggak benar-benar ngasih dampak besar gitu. Sering ya? iya, sering banget itu. Kayak hamster lari di roda ya. Sibuk tapi nggak kemana-mana. Nah, itu dia. Hari ini kita mau kupas tuntas nih satu ide penting dari bab 46 buku The Road Less Stupid karya Keith J. Cunningham. Judul babnya keren, Pertanyaan Hebat. Betul. Dan ini ngebahas cara jitu buat netapin prioritas yang bener-bener, nendang gitu hasilnya. Iya, sumber kita ini emang menyoroti banget jebakan Umun yang disebutnya major in minor things. Jadi kita malah jadi jagoan ngurusin hal-hal remeh gitu. Major in minor things, istilah bagus tuh. Karena cara nemuin dan fokus ke hal yang paling penting buat kita. Jadi kalau dari sumbernya, masalah utamanya kan kita sering milih kerjaan yang cepat selesai, biar ada rasa progres gitu ya. Benar sekali. Rasanya tuh enak kan, nyoret to-do list, ada kepuasan instan gitu. Iya, bener. Padahal menurut Cunningham, nih, proyek yang mungkin lebih sulit atau butuh waktu lebih lama, itu seringkali yang dampaknya justru berkali-kali lipat. Kita keliru mikir kalau sibuk itu sama dengan produktif. Wah, kena banget tuh. Sibuk nggak sama dengan produktif. Nah, Cunningham ini kan punya cara menarik buat ngatasin ini ya. Katanya dari kebiasaan board of directors-nya. Gimana tuh caranya? Jadi, gini, mereka tuh punya tradisi bagus. Mereka menetapkan satu prioritas major atau utama lah ya, sama mungkin 2 atau 3 minor atau pendukung. Oke. Ini untuk setiap periode 90 hari atau per kuartal. Dan fokus utamanya itu harus jelas banget ke si major ini. Yang lain boleh jalan, tapi energi terbesar, fokus terbesar mesti ke sana. Satu major, 2 atau 3 minor. Per 90 hari. Kedengarannya simple ya, tapi pasti milih si major ini yang susah. Kan seringnya kita ngerasa, wah ini penting, itu juga penting, semuanya penting. Nah, itu dia tantangannya. Makanya Cunningham punya prinsip bagus. Mulai lebih sedikit, selesaikan lebih banyak. Start fewer things, finish more things. Intinya jangan maruk. Jangan maruk ya. Iya, ini soal disiplin fokus. Biar energi kita nggak bayar kemana-mana, gitu. Oke, fokus. Tapi fokus saja nggak cukup kan? Perlu jelas juga ya. Tepat sekali. Dan fokus itu butuh kejelasan tingkat tinggi. Prioritasnya itu nggak bisa cuma ngawang-ngawang. Misalnya, mau naikin pendapatan ya semua orang juga mau kan? Iya, terlalu umum ya. Betul, harus spesifik dan terukur. Contohnya, meningkatkan pendapatan 15% dengan meluncurkan produk X ke segmen pasar Y sebelum akhir kuartal ini. Nah, itu baru jelas. Oh, oke. Jadi ada target, ada cara, ada batas waktu. Iya, tanpa kejelasan kayak gini, prioritas itu cuma jadi, angan-angan aja. Susah dieksekusi, susah diukur progresnya, akuntabilitasnya juga jadi lemah. Sip. Oke, jadi kita udah tahu bahaya sibuk tapi nggak penting. Terus pentingnya fokus pakai sistem major dan minor yang spesifik. Nah, terus gimana cara nentuin si major ini? Disinilah masuk inti dari bab 46 ini ya. Si pertanyaan hebat itu. Bener banget, ini dia kuncinya. Apa tuh pertanyaannya? Bikin penasaran nih. Pertanyaannya tuh sederhana tapi dalam banget. Apa yang sedang saya optimalkan? Gitu, what am I optimizing for? Apa yang sedang saya optimalkan? Iya, pertanyaan ini maksa kita berhenti sejenak, mikir benar-benar. Dari semua kemungkinan yang ada di depan mata, satu hal apa sih yang kalau saya fokuskan habis-habisan bakal ngasih hasil paling gede, paling signifikan? Wah, oke. Jadi kayak nyari tuas pengungkit terbesar gitu ya? Persis. Ini bantu kita nyingkap major yang sebenarnya, bukan cuma yang kelihatannya penting atau mendesak aja. Menarik banget. Nah, setelah susah payah nih nemu si major, hal yang mau dioptimalkan itu, terus ngapain? Udah cukup tahu aja? Nah, ini dia. Tentu nggak cukup. Justru disinilah banyak yang gagal, katanya Cunningham. Setelah prioritasnya jelas, langkah krusial berikutnya adalah secara sadar, secara sengaja mengalokasikan sumber daya. Sumber daya? Maksudnya?
Waktu kita, tenaga kita, mungkin juga dana atau anggaran, itu semua harus diarahkan buat mendukung prioritas major tadi. Oke. Jadi nggak cuma diomongin aja prioritasnya ya? Betul, ganti prioritas di atas kertas, tapi jadwal meeting tetap sama, anggaran nggak diubah, fokus tim nggak geser. Wah, itu cuma ilusi. Hasilnya ya nggak bakal berubah signifikan juga. Masuk akal banget. Jadi prioritas itu harus diikuti realokasi sumber daya ya. Buku ini kayaknya memang ngajak kita buat banyak mikir ya. Ada pertanyaan refleksi lain nggak yang bagus buat kita coba renungkan? Biar lebih nancep gitu. Ada dong. Buku ini kan isinya pertanyaan bagus semua. Nih, coba Anda para pendengar pikirkan sekarang. Apa satu hasil spesifik dan bermakna yang kalau berhasil Anda capai dalam 90 hari ke depan, dampaknya bakal paling signifikan buat bisnis Anda atau mungkin buat hidup Anda? Satu hasil spesifik, bermakna, dampak paling signifikan dalam 90 hari. Oke, ini PR bagus nih. Jawaban jujur buat pertanyaan ini, itu bisa jadi kandidat kuat major Anda untuk kuartal depan. Oke. Terus, kalau udah ketemu nih kira-kira majornya, apa lagi? Nah, lanjutannya, biar nggak cuma jadi rencana, tanyain ini ke diri sendiri tiap minggu. Oke, minggu ini apa 3 aktivitas paling penting yang harus saya lakukan untuk maju ke arah major itu? 3 aja, yang paling penting. 3 aktivitas kunci per minggu ya? Iya, dan yang nggak kalah penting nih, tanya juga, aktivitas apa yang harus saya hentikan? Atau minimal saya kurangi deh, karena sebenarnya nggak mendukung atau malah ngejauhin dari major itu. Wah, ini bagian berhenti melakukan juga penting ya? Penting banget. Ini soal mengubah strategi besar jadi aksi nyata mingguan yang fokus. Jadi jelas banget ya, kekuatan fokus ini luar biasa. Kuncinya, identifikasi satu major yang paling nendang hasilnya, buat targetnya spesifik dan terukur, terus jangan lupa tanya ke diri sendiri terus-menerus, apa yang sedang saya optimalkan. Betul. Jadi bukan cuma soal kerja keras banting tulang, tapi kerja cerdas di hal yang paling tepat sasaran. Gitu ya? Persis, kerja cerdas bukan cuma kerja keras. Nah, sebagai penutup nih, coba deh bawa ini lebih jauh lagi. Gimana tuh? Gimana kalau disiplin nentuin major dan minor ini Anda terapin secara konsisten? Nggak cuma di kerjaan aja loh, mungkin juga di pengembangan diri, kesehatan, atau hubungan penting lainnya. Bisa juga ya. Bisa banget. Coba bayangkan deh, apa satu hal yang bisa benar-benar ngubah hidup Anda kalau Anda kasih fokus penuh selama 90 hari ke depan? Renungkan itu. Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan renungan. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya. Sampai jumpa!